Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 dengan anggota Ardiana Trining Tias, Arif Dwi Santoso, Cindy Octavia Dea Apriningrum, dan Diza Alif Pangastuti. Di sini kami akan menyampaikan tentang teori belajar kognitif. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian teori belajar kognitif. Istilah kognitif itu berasal dari kata cognition, yang artinya adalah pengertian atau mengerti. Sedangkan dalam artian luasnya, kognitif ialah perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Nah, dalam perkembangan selanjutnya, istilah kognitif ini menjadi populer sebagai salah satu domain atau ranah psikologis manusia yang meliputi setiap perilaku mental yang berhubungan dengan pemahaman, pertimbangan, pengelolaan informasi, pemecahan masalah, dan sebagainya. Teori belajar kognitif ini lebih menekankan pada proses belajar. Teori kognitif memandang bahwa belajar sebagai proses pemfungsian unsur-unsur kognisi, terutama unsur pikiran untuk dapat mengenal dan memahami stimulus yang datang dari luar. Seperti yang dikatakan oleh Winkel dalam Hasanah 2009 bahwa belajar adalah suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai sikap. Perubahan ini bersifat secara relatif dan berbekas. Jadi dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, dan nilai sikap yang bersifat relatif dan berbekas. Teori belajar kognitif ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Para penganut aliran kognitif mengatakan bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Model belajar kognitif sendiri mengatakan bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Belajar merupakan perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat terlihat sebagai tingkah laku yang nampak. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya, Ardiana Trining Tias, akan melanjutkan materi mengenai tokoh dan pemikirannya dalam teori belajar kognitif. Untuk yang pertama, saya akan membahas mengenai teori belajar kognitif Jean Piaget. Jean Piaget mengemukakan bahwa proses belajar akan terjadi apabila ada aktivitas individu berinteraksi dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisiknya. Piaget mengemukakan bahwa perkembangan kognitif memiliki peran yang sangat penting dalam proses belajar mengajar. Perkembangan kognitif pada dasarnya yakni proses mental yang pada hakikatnya merupakan perkembangan kemampuan penalaran logis. Bagi Piaget, berpikir dalam proses mental tersebut jauh lebih penting dari sekedar mengerti. Semakin bertambah umur seseorang, maka semakin kompleks susunan sel sarafnya dan semakin meningkat pula kemampuan kognitifnya. Menurut Piaget, pengetahuan dibentuk oleh individu melalui interaksi secara terus-menerus dengan lingkungan. Ada 4 tahap yang dalam perkembangan kognitif menurut Piaget, yaitu yang pertama, tahap sensori motor, itu dalam rentang usia 0-2 tahun. Untuk yang kedua, tahap praoperasional usia 2-7 tahun. Yang ketiga, tahap operasional konkret usia 7-11 tahun. Dan yang terakhir, yang keempat, tahap operasional formal usia 11 tahun ke atas. Menurut Piaget, ada 3 proses yang mendasari perkembangan individu, yaitu asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi.
Selanjutnya, implikasi teori kognitif Piaget dalam pembelajaran terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, individu dapat mengembangkan pengetahuannya sendiri, dengan maksud bahwa pengetahuan yang dimiliki oleh setiap individu dapat dibentuk dan dikembangkan oleh individu itu sendiri melalui interaksi dengan lingkungan yang terus-menerus dan selalu berubah. Untuk yang kedua, individualisasi dalam pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, perlakuan terhadap individu harus didasarkan pada perkembangan kognitifnya, atau dengan kata lain, dalam proses pembelajaran harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan individu. Belajar akan lebih berhasil apabila disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik. Hal ini disebabkan karena setiap tahap perkembangan kognitif memiliki karakteristik berbeda-beda. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Octavia di Aprending Room. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai teori belajar kognitif menurut J.S. Brunner. Yang pertama itu adalah gambaran umum tentang teori belajar dari J.S. Brunner. Nah, di sini itu Brunner menekankan pada cara individu mengorganisasikan apa yang telah dialami dan dipelajari sehingga individu tersebut mampu menemukan dan mengembalikan sendiri konsep, teori, dan juga prinsip melalui contoh yang ia jumpai. Oke, yang kedua itu ada prinsip-prinsip belajar menurut Brunner. Oke, Brunner menjelaskan bahwa belajar itu harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan individu. Nah, menurut Brunner itu tingkat perkembangan intelektual anak dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu fase praoperasional, yang kedua itu fase operasi konkret, yang ketiga itu fase operasi formal. Oke, yang ketiga itu ada tahap-tahap dalam proses pembelajaran. Yang pertama itu ada proses pemerolehan informasi baru, yang kedua itu ada proses mentransformasikan informasi yang diterima, yang ketiga itu ada menguji relevansi dan ketepatan pengetahuan. Yang selanjutnya itu yang keempat ada implikasi teori belajar kognitif Brunner dalam pembelajaran. Yang pertama itu adalah partisipasi aktif individu dan mengenal perbedaan. Nah, dalam proses ini tuh pembelajaran harus menekankan pada cara individu mengorganisasikan apa yang telah dia alami dan dipelajari sehingga individu itu mampu menemukan dan mengembangkan sendiri konsep, teori, dan juga prinsip-prinsip yang telah ia jumpai dalam kehidupannya. Yang kedua itu adalah guru sebagai tutor, fasilitator, motivator, dan juga evaluator. Nah, di sini tuh guru itu mempunyai peran. Yang pertama itu guru harus menyajikan materi pelajaran yang diperlukan sebagai dasar bagi siswa untuk belajar. Yang kedua itu ada merencanakan pelajaran sedemikian rupa agar pelajaran bisa terpusat pada masalah yang tepat. Oke, yang selanjutnya itu yang ketiga, yaitu teori belajar kognitif menurut Ausubel. Yang pertama itu adalah gambaran umum tentang teori belajar Ausubel. Oke, menurut Ausubel, belajar dapat diklasifikasikan ke dalam 2 dimensi. Dimensi pertama yaitu berhubungan dengan cara informasi atau mata pelajaran disajikan pada siswa melalui penerimaan atau penemuan. Yang dimensi 2 yaitu menyangkut cara bagaimana siswa dapat mengaitkan informasi itu pada struktur kognitif yang ada. Oke ya. Yang kedua yaitu faktor dan juga syarat belajar menurut Ausubel. Yang pertama, materi yang akan dipelajari harus bermakna secara potensial. Nah, materi dapat dikatakan potensial itu apabila materi tersebut logis dan relevan dengan struktur kognitif siswa. Yang kedua yaitu ada siswa yang akan belajar harus bertujuan untuk melaksanakan belajar bermakna. Oke, kemudian agar pembelajaran menjadi bermakna, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu pengaturan awal. Yang kedua itu diferensi progresif. Yang ketiga itu belajar
perordinat. Yang keempat itu adalah penyusunan integratif. Yang ketiga yaitu implikasi belajar ausubel dalam pembelajaran. Yang pertama itu adalah kunci keberhasilan dalam belajar terletak pada kebermaknaan bahan ajar yang diterima atau yang dipelajari oleh siswa. Yang kedua yaitu belajar bermakna akan berhasil apabila ada motivasi intrinsik dari dalam diri siswa. Sekian. Yang selanjutnya adalah poin D, yaitu teori kognitif Gestalt. Yang pertama, belajar menurut Gestalt adalah proses pengembangan yang didasarkan pada pemahaman. Teori ini menganggap bahwa insight atau pemahaman adalah inti dari pembentukan tingkah laku peserta didik. Kemudian, dalam teori ini, belajar yang terpenting bukan mengulang hal-hal yang harus dipelajari, tetapi mengerti atau memahami hal-hal yang telah dipelajari. Kemudian yang kedua ada prinsip-prinsip belajar menurut teori Gestalt. Yang A, tujuan belajar adalah untuk mendapatkan pemahaman. Kemudian yang B, belajar dimulai dari keseluruhan. Di sini maksudnya keseluruhan yang menjadi permulaan, baru menuju ke bagian-bagian pembelajaran. Kemudian yang C, individuasi, bagian-bagian dari keseluruhan. Mula-mula anak melihat sesuatu sebagai keseluruhan, baru mengerti bagian-bagian yang ada di dalamnya. Kemudian yang D, individu belajar dengan menggunakan pemahaman atau insight. Yang ketiga ada implikasi menurut Gestalt. Yang A, perilaku bertujuan. Belajar harus terarah sesuai dengan tujuan. Jadi sebelum memberikan materi, guru harus mengerti tujuan dari pembelajaran tersebut. Kemudian yang B, belajar akan bermakna apabila siswa mampu memahami secara totalitas terhadap objek yang akan dipelajari. Sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.